Sahabat Raja Dahroni Channel dimanapun berada, terima kasih sudah membuka dan menonton video di channel YouTube ini. Biar tim Yatma semangat untuk bikin konten positif dan bermanfaat, pastikan subscribe, like, dan komen ya. Sampai jumpa di video-video berikutnya, sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di live streaming video podcast Raja Dahroni Channel. Kali ini dalam program Historia kita mengangkat ngobrol-ngobrol tentang 19 tahun mengenang tragedi Samsat berdarah dan pembentukan Provinsi Kepulauan Riau. Ya. Tepat hari ini 18 Mei 2021 ya. 19 tahun silam, 18 Mei 2002 ada peristiwa yang penting dalam pembentukan Provinsi Kepulauan Riau. Salah satunya adalah tragedi Samsat, ya, demonstrasi mahasiswa dan pelajar bagaimana menuntut ya Provinsi Kepulauan Riau ya agar lepas dari Provinsi Riau ya saat itu. Dan hari ini teman ngobrol saya ada Bang Nasaruddin Idris. Mana kabarnya, Bang? Alhamdulillah. Sehat, Bang, ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bang Nasaruddin Idris atau lebih akrab kita sapa Om adalah Ketua GMPP3KR dan salah satu demonstran waktu itu, Bang, ya? Sehat, Bang, ya? Alhamdulillah. Dan yang kedua, teman ngobrol saya, teman bercakap-cakap saya, teman berbual-bual saya, Bang Jeffrey, Bang. Benar, Bang? Ininya dipakai, Bang. Itu ya. Jadi baik, kita akan 1 jam ke depan kita akan bincang-bincang, bual-bual. Teman-teman yang sudah standby bisa aktif kan link Zoom-nya demi notifikasi ada di caption siaran live streaming ini, dan silakan teman-teman untuk menge-share juga ya video ini biar kemudian teman-teman demonstran 19 tahun silam bisa tahu dan paling tidak kita sekilas mengenang lah. Dan nanti teman-teman yang mau abang-abang, kakak-kakak yang mau gabung mungkin ikut ngobrol bisa juga klik di link Zoom yang sudah kami siapkan ya. Nah, Zoom. Jadi silakan mungkin Om ada kenalan, share aja seluas-luasnya link Zoom sehingga nanti bisa, kan kemarin waktu kita ngomong setahun yang lalu pada kita bisa gitu ya. Nah sekarang alhamdulillah dengan teknologi yang ada bisa paling tidak nanti kita bisa atau paling tidak nanti ada Pak Gubernur yang mau tinggal masuk saja ke link Zoom itu nanti bisa kita undang ya. Baik, mungkin pertama sekali apa sih makna yang Om rasakan dari 19 tahun ini, kan bukan waktu yang cukup singkat ya. Makna apa yang Om rasakan 19 tahun pembentukan Provinsi Kepulauan Riau ini, salah satunya peristiwa Samsat ini. Apa makna yang mendalam yang Om rasakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 19 tahun yang lalu adalah sebuah sejarah yang mungkin sulit ya. Bahkan kalau sudah sampai waktunya hari ini 19 tahun sampai 18 Mei yang pertama kali saya mengucapkan Al-Fatihah dulu kepada sahabat-sahabat kami, pejuang kami yang telah mendahului kami, yaitu saudara almarhum Al-Faid, almarhum Samsuardi. Beliau adalah tokoh-tokoh aksi mahasiswa, tokoh-tokoh masa dulu yang alfanya dari Padang, masalahnya dari Padang. Kalau Samsuardi ini dari Al-Fatihah untuk sahabat kita, 2 orang ini, alhamdulillah. Baiklah, di sini kami sedikit menceritakan bagaimana peran para pemuda, para mahasiswa. Nah, kebetulan kami sekarang ini ada di lokasi di mana tempat tragedi itu terjadi, di mana berdarah itu tumpah, di mana aksi yang sangat, ya kalau saya bicarakan dari 15 Mei tahun 99 sampai 24 September 2002 disahkan Undang-Undang Provinsi itu, memang aksi yang sangat sadis, boleh dikatakan kejam, boleh dikatakan
tidak manusiawi, yaitu di 18 Mei 2022 di Samsat. Yang mana itu memakan korban 3 orang, ada adik mahasiswa kita, ya saudara kita belakang saya, Jeffrey, ada Anton Natuna, juga Amin sekarang ngajar di SMP di Letung. Mereka ada 3 orang mantan aktivis mahasiswa yang dulu keras meneriakkan Profesor Kepri, dan mereka cukup lama juga mendekam di penjara. Termasuk beberapa sebelah tokoh pemuda, tokoh tua pada saat itu ramai-ramai mendampingi beliau di penjara di Kapolres Tanjung Pinang, pada itu Pak Kapolres Pak Johannes Martato. Jadi semangat orang tua pada saat itu bahkan malam-malam, kalau saya aman Pak Susilo membawa goreng pisang, terus orang ketua kita Pak Tarmizi, itu selesai Pak Tarmizi membawa kasur, dan bahkan sebelah saya ini istri saya lagi hamil 6 bulan, itu Aisyah, yang kami menemani mereka yang di dalam proses dalam penjara. Bahkan pada saat itu juga sahabat saya Andi Kori, Patahudin, dan Iit lagi melihat adik-adik mahasiswa aksi, mereka punya inisiatif, yuk kita berikan kue. Ya. Saudara Cori pada saat itu berikan kue kepada mahasiswa, itu pun dikenakan sebagai tersangka dalam aksi dalam aksi itu. Tapi mereka berontak, mereka tidak mau menandatangani surat tersangka itu. Nah, itulah sekilas balik dari perjuangan kami, yang mana belasan dari mahasiswa kita pada saat itu ada yang di UGD, ada 1 hari 2 hari dirawat, ada yang patah tangan, ada kaki semacam, bahkan yang dikatakan berdarah hampir rata-rata lah, yang dipukul oleh aparat pada saat itu. Aparat kepolisian dulu, kalau sekarang Satpol lah, jadi di situ aksi adik-adik mahasiswa ini adalah menggantikan pelang Provinsi Riau itu menjadi pelang Provinsi Riau. Nah, itulah bagian sejarah tadi yang mana sangat berseberangan antara Kabupaten Kepulauan Riau yang menginginkan sebuah provinsi dengan Provinsi Riau yang Gubernur Syahri Yassin mempertahankan jangan sampai terpisah. Tapi karena kedesakan masyarakat tadi, apalagi desakan dari mahasiswa yang sangat luar biasa, sehingga gejolak ini tidak bisa ditangkan. 20 September tahun 2002, Undang-Undang Provinsi Kepulauan 2025 disahkan oleh DPR RI. Alhamdulillah 2 tahun memang vakum. 2002 sampai 2004 baru ada PLT. 1 Juni 2004 baru ada PLT Gubernur DKI. Itulah agenda sejarah tadi, mana kalau saya ulaskan bahwasanya sangat menyedihkan sekali, sangat prihatin pada saat kejadian itu. Mungkin susah juga kita nak cakap. Kisah perjuangan itulah ya, yang jelas saya membayangkan, karena pada posisi itu saya dalam mobil di Medan melihat aksi adik-adik mahasiswa, bagaimana mereka dibantai. Ini kalau ada video ini pun kita beli pun mahal pun saya beli, tak apa kalau itu ada sampai kepolisian ya. Tapi itu bagian, mudah-mudahan kami berharap bahwa dengan tragedi Samsat ini, karena kita tahu Samsat ini adalah sumber PAD daripada sentra pembangunan Provinsi Riau ini. Dari sinilah mungkin kita melihat bahwa peluang untuk membangun sebuah provinsi seperti dulu mempertahankan apa yang mereka berkarya bukan itu, mungkin kuda senjata kalau zaman Belanda. Tapi zaman yang canggih ini kan kita melihat, oh ada aset yang harus kita ambil. Ini Samsat Riau ini bukan lagi Riau punya, dia bisa menjadi Kepri-nya. Kita sudah ambil karena di sini sumber dana untuk membangun sebuah provinsi ini tadi. Nah, alhamdulillah hari ini sudah terjawab itu semua. Saya boleh katakan 50 atau 60% lah para pejuang-pejuang aktivis yang rata-rata dari mahasiswa ya sudah menduduki jabatan-jabatan yang cukup bagus di daerah tempat itu Pak, bagus. Tapi ada juga tidak bagus. Dari pertama pegawai tak diangkat, bukan angkat jadi lah. Tapi beliau selalu ikhlas. Tapi itulah sebuah perjuangan. Akhirnya dari kisah perjuangan dari mahasiswa ini, kita juga terima kasih dari gubernur pertama sampai gubernur pada hari ini ada perhatiannya dari pemerintah kepada para pejuang. Jadi kalau dikatakan kalau para pejuang tidak perhatikan, kalau saya pribadi katakan itu bohong. Ada, cuma tidak semua, gitu. Ada kelas-kelasnya ini. Saya rasa kalau untuk peluang untuk mereka selagi sumber dayanya oke, semuanya oke, persyaratannya bukan tidak pula semua tidak. Lagi
dengan apa peluang yang ada, dengan sumber daya yang ada, mungkin dengan syarat-syarat yang ada, saya pikir itu laluannya bagus. Karena mereka juga merasakan bagaimana membentuk sebuah profesi itu menjaga profesi ke depan lebih baik. Nah, termasuk pada saat itu ya anak muda ini pada saat itu berinovasi lah. Ya kita bukan buat ini Pak Ansar ini sekarang kebetulan kita angkat mantua tidak, tapi beliau memang punya peran yang sangat luar biasa pada dari zaman TS PPKR, tim sosialisasi sosial sampai ke panitia pemekaran itu ada PPKR, ada PPKR, PPKR dan PPKR. Dan periode Pak Ansar pada saat itu kantor kami masih di Pemuda Ujung, itu posko kami, posko BP3KR, dan beliau boleh dikatakan hampir tiap sore. Setelah beliau kerja, beliau rumahnya di mana? Di Perumnas di atas Pak Ansar. Dan beliau sore itu ada di situ, ada Kabaruna Ali, ada Sudirema Almon, ada Pak Sarapuna Aluan, selalu berkomunikasi dengan adik-adik mahasiswa lagi. Ada diposkan di mahasiswa itu ada si Andri, ada si Alim, terus ada si siapa Jul, ada Yos, segala macam. Dan mereka berkumpul di situ saling berkomunikasi dengan karena pada saat itu pentolan KNPI ini kita harapkan untuk semacam tim sosialisasinya pada saat itu. Dan mereka ini lah waktu itu rapat pertama itu diajak Luku. Saya ingat tahun setelah tahun 2000-an ya. Dari seluruh kita sudah rapat ada Luku di sekian itulah kantor KNPI itu pada saat itu. Iya. Nah, kami ramai-ramai pada itu rapat mempersiapkan satu kekuatan tadi, memberikan satu motivasi kepada pemuda-pemuda yang ada di pulau-pulau. Kebetulan pada saat saya kena kelas. Saya kena Blokaras, saya Pak Dalmasri, Pak Lamidi pada saat itu sekali dengan bawa bendera KNPI-nya dan beberapa OKP-nya. Itu kita bertemu terus 2-3 hari sekali mensosialisasikan ini tujuan kita harus kita gitu. Itulah. Terus giliran yang lain diperlukan oleh ada Pak Iksan, ada Edo Rufiano, Pak Ruji juga ada. Nah ini bagian dari perjuangan itu. Jadi peran pada saat itu KNPI sangat luar biasa untuk membatasi adik-adik. Kita sering komunikasi dan itu juga peran itu juga di suatu kekuatan besar dari Ketua Rakyat Pak Usin. Dan dia juga ya saya akulah dalam perbedaan politik itu ada wajar saja. Dan itu dasar bagi kami ya. Dan artinya sosok beliau itu memang kita akui kalau dia tidak ketua DPR bohong ke presiden jadi karena keberanian beliau lagi. Itu bagian pada sejarah. Dan kita kembali lagi ke tragedi Samsak ini. Nah inilah gebrakan-gebrakan dilakukan adik-adik mahasiswa pada saat itu. Tapi kalau kita lihat gambar tadi kayaknya ada pelajar juga Om ya. Ada pelajar itu ada gerakan moral. Itu namanya gerakan moral Masa Kepri dari 15 Mei itu kita gerakan moral di tepi laut. Nah, berkelanjutan, nanti ada di mahasiswa ini sudah berkumpul di asrama haji. Nah, pada 15 Mei itulah, memasangkan plat Provinsi Riau, ganti plat Provinsi Riau. Nah, begitu kita balik tanggal 16 atau 17 saya lupa itu, pelang itu sudah ada gitu loh. Begitu pagi cabut, mungkin sore cabut lagi. Siapa yang cabut itu tidak tahu. Itulah terjadi sedikit plus keributan pada saat itu Pak Kepala Kantor UPT di sini Pak Kamal Maruf, Pak Karen Jafar, ada pertengkaran yang cukup luar biasa pada itu. Bahkan sampai 14 tapi menanyakan di mana pelang itu, mana pelang Provinsi Kepri kok dicabut, kok diganti lagi Provinsi Riau. Itulah menjadi problem. Nah, akhirnya ada di mahasiswa berkumpul di asrama haji, kebetulan rumah saya pas dekat asrama haji. Nah, jadi kami itu berkumpul di asrama haji semua, koordinasi lah adik mahasiswa ini semua. Ada dari Bandung, ada dari Jakarta, ada dari Jogja, ya dominannya anak Pekanbaru karena memang juga katakan pintu gerbang kita yang penghalang besar ini ada di Pekanbaru, Gubernur Riau. Nah, perkumpulan itulah mempertanyakan pada 18 Mei tadi di mana nih pelang ini? Jadi sudah mempertanyakan itu karena pelang itu ada di mana segala macam. Jeffrey dan kawan-kawan di Bapak Pelajaran sempat itu sedikit. Makanya akhirnya pelang itu di mana tadi betul? Nah, kata-kata pelang itulah yang bikin emosi yang kawan-kawan jadilah oleh lebaran pesawat di situlah tragedi sangat luar biasa sehingga polisi menembak polisi berperang-perang. Ya kalau tapi tak akan di Gaza sana cukup ya kecil-kecilan saja. Rasa polisi menembak itu terjadi kos yang sangat besar dan sangat luar biasa. Ya saya pikir itu aja dalam mungkin bisa menyambung. Abang-abang yang mungkin nonton live streaming kami silakan. Kalau ini kita balik ke Bang Jeffrey ya. Nah, saya ada fotonya nih ya. Foto dan saya print ya. Mungkin tadi sempat di video singkat ada 3 mahasiswa ya di dalam
penjara. Iya. Ya. Nah, ini ada, kalau boleh lihat, ini ada Tom Jeffrey ya, salah satu di antaranya. Ya, masih gondrong aja. Iya betul, masih gondrong. Masih rambut panjang. Nah, beliau adalah pelaku ya demonstrasi yang di salah satu dari 3 orang yang di penjara, Bang. Iya. Mungkin bisa disampaikan waktu itu 19 tahun silam apa yang terjadi sama Jeffrey ya, sampai kemudian di penjara. Mungkin bisa nggak digambarkan bagaimana peristiwa 19 tahun silam dan di dalam penjara ini berapa lama gitu. Iya. Dan ini siapa aja nih 2 orang ini? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Jeffrey, cuman biasa dipanggil Jeffrey. Saya adalah salah satu termasuk korban daripada tragedi Samsat 19 tahun yang silam. Ketika itu kami dari Pekanbaru ada sekitar ratusan mahasiswa yang sengaja bergerak untuk datang ke Tanjung Pinang dalam memperingati Hari Marwah 15 Mei. Di dalam ketika itu ratusan kami mahasiswa itu kami membuat posko sendiri di asrama haji. Kemudian tanggal 15 Mei-nya kami bergabung dengan tokoh-tokoh masyarakat juga dari orang tua kami sebagai pelopor penggerak untuk terbentuknya Provinsi Kepulauan Riau. Waktu itu 15 Mei itu ada pembakaran patung Saleh Jasid juga kemudian hadir di tepi laut. Nah, setelah itu kami membentuk barisan tersendiri. Ketika itu kami memblokir pelabuhan Sri Bintang Pura. Kami mahasiswa memblokir, namun mendapat perlawanan dari aparat keamanan. Nah, tujuan kami memblokir ini macam mana sedikit menimbulkan semacam gertakan lah gitu kan, agar ini menjadi perhatian oleh pemerintah Provinsi Riau bahwa elemen mahasiswa juga tokoh-tokoh pejuang provinsi Kepri juga masyarakat betul-betul menginginkan bagaimana Kabupaten Kepri ini atau Kepulauan Riau ini bisa mandiri menjadi sebuah provinsi sendiri gitu. Nah, namun setelah dapat perlawanan akhirnya kami kembali lagi ke posko kami di asrama haji. Nah, setelah itu baru kami susun strategi lagi macam mana Samsat yang saat itu menjadi milik Provinsi Riau. Nah, kami membuat pelang mengubah bagaimana kantor Samsat Provinsi Riau ini dirubah menjadi kantor Samsat Provinsi Kepulauan Riau. Nah, setelah kami memasang pelang kantor Samsat Provinsi Kepulauan Riau ini, pertama tidak ada perlawanan. Nah, cuman yang dari pemicunya ketika pelang ini dipasang, ternyata dicabut kembali. Kita nggak tahu apakah itu dari pihak Samsatnya atau ada oknum lainnya, kita nggak tahu. Tapi yang jelas ketika paginya kami bergerak lagi kembali ke sini, pelang itu sudah tidak ada. Nah, jadi kami berkeras waktu itu kepala Samsatnya itu almarhum Pak Harudin Japar. Waktu itu kami dialog, kami yakin bahwasanya kantor pelang kantor Samsat Provinsi Kepulauan Riau yang sudah pasang itu, ini kayaknya pelakunya dari kantor Samsatnya sendiri yang cabut itu. Namun mereka nggak mengaku. Jadi, nah di situ karena kami menuntut agar pelang itu dikembalikan, tapi juga tidak digubris. Jadi inilah pemicunya. Jadi setelah sempat waktu itu ada yang meneriakkan ini mahasiswa ini babi, dibilang. Waduh, jadi semakin memanas nih. Ketika semakin emosi kan, ketika itu kami kejar yang menyampaikan cakap kata yang kurang pantas itu kami kejar, tapi beliau kayaknya diamankan, disembunyikan di kantor Samsat. Kita nggak tahu kemana dia kan, tapi nggak dapat waktu itu. Nah, akhirnya dengan tekanan emosi ketika itu aparat keamanan juga mengamankan kantor Samsat. Nah, ketika itu kami coba lagi menerobos kantor Samsat untuk masuk ke dalam, menerobos juga barisan kepolisian. Kami
membengkokkan pagar kantor Samsat waktu itu agar bisa dapat masuk ke kantor Samsat. Nah, disitulah terjadi tembakan batu hantam dengan aparat keamanan pada waktu itu. Nah, saya salah satu termasuk orang yang udah nggak bisa lari kemana-mana lagi. Ketika itu saya orang yang pertama yang ditangkap lah kan. Saya waktu itu masih gondrong, waduh enak kali jambak dari belakang. Waduh nggak bisa kemana-mana lagi. Itu tiga orang ini aja atau ada yang lain, Bang? Kita banyak. Ya. Kita waktu itu yang ditangkap itu ada sekitar 73 orang lebih mahasiswa. Yang ditangkap ya dari 100 lebih itu 73 yang ditangkap karena pertama ada yang setelah lari mereka kembali lagi ke asrama lagi ditangkap lagi. Jadi makanya jumlahnya agak sedikit besar kan. Jadi setelah diamankan semua diinterogasi di Kapolres Tanjung Pinang dari 73 pas aksi itu ya? Iya, pas aksi. Jadi dan ditahan pas aksi itu langsung? Iya, langsung ditahan. Jadi kami 73 orang ini ditangkap, dibawa pakai mobil. Saya ingat kali itu dari Pamedan menuju ke Polres itu diangkut pakai polisi mobil tahanan yang ada duduk di belakang itu, dibawa ke Polres. Ya. Mobil pickup itu kemudian dari 73 ini kawan-kawan yang lain juga ada yang dibawa pakai mobil, ada sekitar 73 orang akhirnya terkumpul di dalam Kapolres. Kemudian kami diinterogasi. Dari 73 ini diinterogasi makin mengkerucut. Akhirnya tinggal 3 orang yang jadi tersangkanya. Ini tinggal 3 tersangkanya termasuk saya yang itu di dalam foto. Kemudian ada Amin, kemudian ada si Anto yang di tengah itu. Di situ ada Anto di Zoom kayak Bang Anto. Itu dia sudah hadir tuh dia. Alhamdulillah beliau hadir. Nah, jadi di situ kami dimasukkan di dalam sel. Jadi proses seperti tahanan lah, kasarnya seperti itulah. Tapi satu keyakinan saya masuk sel bukan mencuri. Saya masuk sel istilahnya ya turutlah memperjuangkan profesi kita. Saya yakinnya di situ saja. Kemudian alhamdulillah dari senior kita, kemudian Pak Presiden juga, kemudian Bang Dirman pada waktu itu melakukan lobby terhadap Pak Kapolres. Sehingga alhamdulillah pada waktu itu kami tidak begitu lama lah di dalam sel tahanan. Akhirnya kami dibebaskan pada waktu itu. Waktu pembebasan itu juga hadir waktu itu berapa hari? Kami pada waktu itu sekitar 3 hari. Ya, 3 hari saja. 3 hari. Karena sebenarnya pada waktu itu mau diproses segera. Namun pada waktu itu Pak Kapolres Pak Yohanes ya kalau nggak salah. Pada waktu itu beliau tidak ada di tempat. Ya. Nah, jadi ini yang nggak membuat waktunya cukup lama sampai 3 hari. Nah, setelah ada lobby akhirnya dengan itu dibebaskan syarat lah harus melapor, termasuk ada juga Pak Permizi yang turut hadir, kemudian Pak Nusa Priadi pada waktu itu sebagai tokoh masyarakat juga banyak dari tokoh masyarakat juga lah yang turut memberikan motivasi kembali lah sama kami yang keluar dari sel itu. Itu aja mungkin bisa disampaikan. Tadi ada Bang Yanto ya udah nggak gabung lagi ya. Iya Bang. Versinya hilang ya. Baik, abang-abang yang mungkin alumni Samsat, alumni tragedi Samsat, kalau mau bergabung mungkin ada cerita, silakan sampaikan tangan ya, nanti admin akan mengaktifkan unmute-nya ya. Kalau sekarang memang kan matikan dulu Bang, biar nggak bisa semua. Jadi sampaikan tangan aja. Mungkin Bang Yanto ya satu di antaranya yang di tengah. Bang Yanto, mana kabarnya bisa didengar? Oh, Bang Yanto dengar? Dengar? Bisa. Oh, Bang Yanto tolong hidupin mic-nya Bang. Unmute-nya dihilangin. Unmute-nya dihilangin di Bang Yanto. Bang Yanto punya unmute. Unmute yang Bang Yanto itu diaktifkan. Mic-nya, mic di Zoom-nya diaktifkan sehingga nanti bisa ikut bercakap dengan kami. Mic
mic-nya dihidupkan. Mic dihidupkan. Udah hidup. Sudah. Oke. Nah, Bang Yanto, mungkin bisa berbagi cerita, kalau nggak keliru ini Abang yang di tengah ya. Yang di tengah ini Bang Yanto ya. Yang di tengahnya ini Bang Yanto. Ya. Nggak dengar? Oke. Untuk sementara itu mungkin ada gangguan teknis, kami ke Om dulu ya Om. Saya dengar kayaknya beliau. Baik, mungkin sambil ini ya, sambil kita nanti cari solusinya. Ada teknis, mohon maaf kawan-kawan, mungkin silakan saja nanti komen di kolom komentar ya. Kalau ada mau cerita-cerita kita coba usahakan sekali lagi. Tadi udah disampaikan Bang Devri ya, sempat di penjara selama 3 hari ya. Selain itu apa hal yang paling berkesan lagi Om? Karena ini kita sebenarnya sedang di gedung Samsat ya. Apa yang paling berkesan sekali dari Om selain tadi yang udah Om sampaikan dari 19 tahun ini kan waktu yang tidak lama, maksudnya tidak singkat tapi cukup lama. Apa hal kalau bicara kesan, mungkin kalau Jepri dia kesan sendiri dalam seperti apa, di penjara seperti apa, atau tapi ada satu kebanggaan yang mereka lakukan ini adalah sebuah semangat untuk menjadi seperti ini sih. Jadi kalau bagi saya terkesan itu pada istri saya, yang saya itu pas hamil 5 bulan, 6 bulan itu kan menemani tidur di Polres waktu itu karena Jepri Anto semacam dalam di sel di dalam kami kurang salah sekarang rumah kasar narkoba kami itu saya Pak Jim Pasir Pak Audi Pak Tarmiji terus tokoh Pak Tarmiji tokoh itu tidur di situ Pak Rona kita satu tidur malam lah. Nah istri saya tidak bisa saya tidur karena saya ambil anak pertama 2 bulan kalau kesalahan pertama tapi kalau ya kesan dari itulah yang akhirnya hari ini saya melihat kesan itu. Alhamdulillah dengan adanya sebuah profesi kuliner ini membuka peluang yang lebih luar biasa kepada anak-anak tempatan, kepada kawan-kawan kita, kepada pejuang PGPRI. Saya pikir ini satu hal yang sangat luar biasa. Profesi ini terjadi dengan menciptakan sumber daya manusianya. Alhamdulillah, saya pikir inilah peluang ke depan bagaimana membangun proses PGPRI ini yang mungkin nanti mengamalkan bahwasanya PGPRI ini punya kedepannya punya kota yang indah, punya pabrik yang hebat, mungkin punya lumbung wisata yang luar biasa. Dan di sini saya pikir ini proses PGPRI ini jadi ya proses PGPRI ini kadang-kadang kita merasa melihat kota-kota macam Gunung dan Sejauh macam Singapura. PGPRI bisa. Saya yakin, dengan ada alamnya ini tadi ada minyak, terus ada tambang segala macam. Cuman kan ini kan perlu pengelolaan yang baik. Saya pikir itu. Nah, itu sudah ada contoh Batamnya Kota Madan itu aja. Saya pikir alhamdulillah setelah tempat sekarang dengan jalan besar semacam juga bintang kita suara dan segala macam. Nah ini kan kalau Allah boleh nanti kami punya keinginan dosen memimpin nanti mungkin dari zaman Pak Ismet sekarang Pak Ansar. Nah mungkin inilah perubahan-perubahan yang mereka lakukan. Perubahan yang lakukan tadi menjadikan profesi Polri ini dari Lingga, Kota Madani, di Batam, terus Bintang Cemerlang dan di Bintang Kota Bintang, Kota Bermaruah harus tempat. Nah ini jadikan satu kota yang karena harapan kita menjadi negeri yang luar biasa gitu. Karena kita ini kan boleh katakan dari tapak sejarah yang luar biasa, dari sumber alam yang luar biasa, terus dari sumber laut yang luar biasa. Kalau ini kan luar biasa, ini dibuat biasa saja kan itu. Nah ini juga harus digebrakan dengan yang luar biasa. Maka saya pikir begini, dari zaman ini bukan kita hanya meminta iman yang biasa. Dari zaman Pak Ismet yang sudah buka gempa, dia buka karena gempa, jadi gempa itu. Nah,
Terus dilanjutkan dengan zaman siapa? Mana Ahmad Pak Sade dengan membuka agama dari masa dulu agama pasti masjid semacam. Oke, dilanjutkan lagi Pak Nurdin. Nampak dengan ibadah di dalamnya itu. Nah, hari ini oke, terus dilanjutkan Pak Isjanto. Nah, sekarang ada lagi dong Pak Ansar. Nah, Pak Ansar sekarang apa yang program dia yang kita lihat sekarang? Oke, kami melihat sekarang dalam waktu 3 bulan ini luar biasa sampai kita ya kan pasti lebih biasa yang harus ada ini. Oke, target di Batu jembatan Babin target itu saja. Nah, Babin ini kan memang sudah lama didengungkan. Jadi jembatan itu sudah ada. Cuma yang memfungsi secara paling sekarang kita pikir itu yang fungsi. Nah, saya berharap adanya ya saya tidak masuk pada tim sukses yang beliau operasi itu meminta kepada beliau bahwa ini bahasa harus jadi gubernur. Nah, kenapa? Karena membayangkan sebuah kota kabupaten Bintan itu yang ini bisa dijadikan andalan. Yang kedua, dia punya wawasan yang biasa. Oke. Nah, dalam 3 bulan ini saya tengok, aku gubernur berapa? Kalau saya dah itu 9 menteri. Kalau saya itu dari pertama 9 menteri. Dengan Bang Abdinya, terus dari tak berikutlah yang pariwisatanya, yang teknik hukumnya. Nah, insya Allah saya pikir dalam waktu 3 bulan ini kalau sekitarnya sekian menteri sudah datang ke provinsi, sudah melihat ada provinsi. Nah, ini kan yang harus dianggarkan dari APBN. Nah, saya benarkan kalau Kementerian Perhubungan sudah mengambilkan dana 200 miliar untuk itu. Alhamdulillah. Terus saya baca lagi berita. Nah, waktu itu saya ikut dirinya. Alhamdulillah, Bapak Penas akan meluncurkan untuk dana 100 miliar untuk sejarah. Nah, itu pulau sejarah itu akan meluncurkan dana 100 miliar itu pembangunan sebelumnya. Itu saya beli. Kenapa dikatakan orang mengatakan ini pasal bikin peminat seperti hukum? Jangan kita bicara negatifnya, kita bicara positifnya. Walaupun saya pada hukum cuma 2 hari, belum bisa bagus. Ya saya masukkan layu, ada. Tapi di situ saya melihat ada satu keindahan. Ada lampu luar biasa, taman-taman luar biasa. Sehingga ini yang lucu dari tarik orang datang. Kalau sudah dari tarik orang datang, orang berkunjung, otomatis dia berkembang, orang berjuang segala macam. Nah itulah mungkin berpikiran Pak tadi. Nah bagaimana kita jadikan wisata religi itu ya, perkumpulan pokoknya dijadikan wisata religi. Atau itu dengan adanya karya yang luar biasa. Apa tadi? Mungkin dalam pemilihan mungkin ada iklan luar biasa, mungkin dengan penyambutan tamu yang hebat, mungkin dengan fonnya segala macam. Akhirnya terbentuk menjadi kawasan satu bisa kita wisata religi tadi yang nilai budaya yang luar biasa. Nah, sejarahnya luar biasa. Nah, ini yang menjadi luar biasa ya akan mendatangkan orang-orang dari luar datang ke sana. Ini kan bagaimana peningkatan dari ekonomi tadi. Nah, begitu juga dengan daerah lain. Makanya ini yang saya pikir bahwasanya gubernur harus punya motivasi yang luar biasa untuk membangun sebuah pendidikan ini. Sampai itu juga kita ketahui bahwasanya beliau itu paling jago BBM. Paling jago beliau BBM. Nah itu kita kan sehingga kita lebih kita tidak terganggu dan bisa dimanfaatkan untuk masyarakat. Nah itu bukan saya cakap tapi orang Bintan yang cakap karena bahasa PBB itu dimanfaatkan betul oleh masyarakat Bintannya. Tapi BBM itu untuk membangun semuanya. Wakil besar lah gitu. Itu harapan dari tadi. Nah, apalagi dari sini Pak Jokowi datang, mudah-mudahan satu keberkahan buat kita lagi Pak Jokowi bisa melihat kota Tanjung Pinang, bisa melihat kota Tanjung Pinang, bisa melihat Babin bisa melihat semacam. Nah, kalau insya Allah kalau Babin saja sudah jabatan Bintan itu sudah berjalan, ini pikir saya bodoh aja lah. Kalau saya satu keluarga aja, tetaplah kami keluarga besar aja ada 5 mobil. Berarti 5 mobil yang harus masuk atau itu kos satu mobil atau orang berapa kos. Artinya di situ ada ekonomi juga yang akan dibangun antara Batam dengan Bintan dan lain-lainnya. Itu kalau untuk keluarga saya gitu. Kenapa? Saya kesana makan juga. Saya nggak belanja juga. Nah hasil sana apa tuh? Kita ini artinya ada pertukaran di situ kan. Pertukaran ekonominya. Saya dapat penghasilan dari Bintan, saya dari Batam. Penghasilan di Batam, saya dari Bintan. Ada lintas yang harus jika kita habitasi yaitu dengan waktu yang mungkin yang singkat. Nah, kalau sudah jembatan Babin itu berapa ribu mobil akan lewat? Ribu gitu kan mobil. Karena ada lubang di situ, ada lago, artinya dengan luar biasanya perputaran ekonomi mungkin sakit percepatan ekonomi muncul dengan jabatan Babin itu 3-4 tahun ya. Nah, nanti setelah itu terjadi mungkin yang lain lagi yang akan dibangun. Kalau saya tengok program dia ini adalah akan membangun dulu likuiditas yang berat yang dengan hasil tadi. Oke, saya bilang tadi, kenapa sih kalau saya pernah bertanya dengan sahabat saya
di Barelang. Ada nggak perputaran di Barelang di bawah tempat pada sponsor? Itu baru yang susah. Karena kadang-kadang kalau bilang ini hanya sebagai kesinggahan. Tapi kalau saya dari segi keuntungan tidak apa. Kenapa? Yang mereka itu ada. Kalau mungkin misalnya ada pabrik 5 atau 6 pabrik itu kan ekonominya pasti berjalan. Atau mungkin misalnya ada wisatanya luar biasa, mungkin lintas ekonomi kenapa menarik orang datang itu. Jadi sekarang di sana itu hanya kalau saya bahasa kawan saya lah di Batam itu hanya sebatas dari kampung ke kampung keluar kampung atau segala macam itu aja. Jadi itu pun yang datang tidak apa ya tidak ingin apa datang ke Argentina datang ke Barelang itu baik datang. Jadi saya pikir tapi semua itu apa sih ada manfaatnya ada manfaatnya. Nah mudah-mudahan setiap mudah-mudahan yang ke depan lagi provinsi Riau ini semakin maju lah, semakin baik dan semakin bagus. Itu harapan kami. Jadi kami sekarang ini mungkin semacam bukan menitik apa coba melihat kawan-kawan seperjuangan ini saya pikir ini kawan-kawan perjuangan kita ini kayak yang di dalam untuk 5 tahun 10 tahun ke depan yang bakal mengisi tabuk-tabuk pembinaan ini dari PD-nya yang merasa terdekat macam seperti Bintan, apresiasi itu kan sedikit banyak kan jadi dalam perjuangan ini. Nah sekarang ini kita ambil dia nih bagaimana semangat mereka dulu semangat aktivis semangat berjuang aku harus membangun sekarang aku nanti aku gitu. Nah ini yang kami harapkan itu nanti sekarang dikatakan gubernur Mas Ali juga pernah terlibat mudah-mudahan dengan dia semangat dulu yang mantan aktivis atau berjuang sebagai masih ikut berjuang sebagai membawa Rusia lebih baik. Rusia lebih bagus karena tidak sederhana seperti provinsi lain. Jadi kita ini kan ada beberapa 400 pulau, ada banyak pulau yang harus dikunjungi. 400 pulau yang terisi yang masih dikunjungi. Artinya langkah satu jalan itu kan tak mudah dengan pulau lain. Jadi apalagi sekarang ini kita punya apa signal kan yang ada itu bukan untuk cikomosan tapi kan ada semangat belum biasa. Ya nama sih itu belum nampak. Jadi inilah harapan tadi bahwasanya mudah-mudahan dengan sejarahnya Provinsi Kepri ini dapat dikenang. Artinya kita juga bukan anggota kami sudah berjuang. Artinya di zaman dulu juga kami omnibus ya lagi di Indonesia sejak Oktober. Nah itu juga yang sekitar kami ingin tahu bagaimana sih Provinsi Kepri itu bagaimana sih perjalanannya. Hanya kami akan ceritakan sedikit. Bukan berarti yang mengenai kami Surabaya tidak. Semua masyarakat Kepri pada saat itu berjuang. Semua masyarakat Kepri pada saat itu berdoa. Cuma kan ada kelas-kelasnya. Oh ini kelasnya di sini, ini kelas di sini. Ada perannya masing-masing. Nah seperti yang mungkin peran saya bagaimana. Tapi sedikit banyak kita harus mengenalkan kepada anak dan juga generasi mahasiswa belajar. Ini juga harus mereka juga harus tahu. Selalu hari tahu musik Kepri, selalu apa yang mau? Bingung. Kenapa? Ini yang tadi pada kami berkesan apa itu baru? Untuk mahasiswa hari ini, untuk kan mungkin berlama juga. Untuk sekali juga ke depan. Terus setelah hari baru. Apa sih itu? Nah ini yang perlu kita memberitahu lah kita perjalanan itu. Oh dulu aku naik dulu aku naik politik itu begitu badan kita bahwasanya. Nah tidak kalian lah bagaimana jasa atau kalian dulu bapak kalian dulu. Oke. Kalau betul harus kita ini. Saya boleh baik sekali sekolah yang betul-betul macam. Nah kenapa? Yang dikejar apa? Sumber daya manusianya. Karena ini kan butuh nanti orang hebat. Kami aja ada lagi nanti. Kalau untuk kalian harus luluskan. Saya pikir itu aja. Jadi ada kembalinya apa nyambung sekali ini. Anto teman-teman saya teman-teman bisa ya? Bisa. Bang Yanto, mana Bang Yanto? Ini ke sini ya kalau hujan. Kau udah makan belum? Udah makan belum? Selamat bisa ya. Nah, Bang Yanto ini belum, mic-nya yang belum ini.
Mic-nya Bang Yanto, mungkin kita coba lagi ya ke salah satu demonstran waktu 19 tahun silam Bang Yanto ya. Aja sebentar, satu. Masih belum connect. Dia oke. Bandung. Oh. Ya, dari Bandung lewat. Assalamualaikum. Baik, kalau ada yang mau gabung Bang Derot mungkin Ya, lanjut. ada yang mau disampaikan Bang Detri? Bang Dery ada yang mau disampaikan? Silakan Bang Dery, mungkin ada waktu 5 menit ya, mungkin mengenang 19 tahun peristiwa Samsat. Bang Dery waktu itu di mana tuh Bang? Halo. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bandung. Lagi di mana sekarang Bang? Tanjung Pinang atau luar Tanjung Pinang? Lagi on the way. Bang Dery posisi lagi di mana? On the way ke Lombok. Siapkan kunjungan Presiden RI hari ini. Halo. Oh ya. Ada Bang yang mungkin mau disampaikan, silakan. Halo. Ya, silakan kalau ada yang mau disampaikan dari mengenang 19 tahun silam ya. Bisa terima suara saya? Bisa terdengar. Silakan Bang, ada 25 menit ya untuk menyampaikan kenangan 19 tahun yang mungkin paling Abang berkesan. Silakan. Nggak dengar suaranya Bang. Jadi kita nggak bisa terkonek ya, agak suaranya agak tersendat. Nah baik, Bang Dery nggak dengar Bang? Ya. Gimana ya? Bisa. Dengan menekan guysnya di sana yang lemah ya. Chat aja mungkin jika ada hal-hal yang mau disampaikan, chat aja di Facebook atau di link Zoom. Kalau ada yang mau ditanyakan biar kami bisa baca ya. Beberapa hal ada setiap perjuangan pasti ada pengorbanan ya, bisa baca. Sinyalnya lagi kurang bagus Bang. Jadi ya, kalau ada yang mau disampaikan chat aja mungkin di link Zoom atau di fanspage ya. Kalau ada yang mau disampaikan chat saja di link Zoom atau fanspage ya, komentar di fanspage saya aja di dalam channel. Sampai Bang Jeffrey, sebenarnya spirit otonomi daerah itu kan adalah kalau kacamata mahasiswa kan jelas ya. Kita pengen adanya keadilan, yang kedua kita pengen adanya ingin lah ya kesejahteraan. Kan itu kan spirit mahasiswa kan, karena dia berjuang karena ada landasan ideologis, ada jelas lah. Biasanya kalau mahasiswa bergerak ini kan tidak hanya sekedar sisi emosionalnya, ada sisi logisnya. Nah, kalau kita baca dari beberapa referensi, saya waktu itu masih kecil ya, saya 87 9 atau 2002 itu yang masih mungkin masih belum ikut gabung dalam gerakan. Ya. Bagaimana kemudian Abang melihat hari ini 19 tahun Provinsi Kepulauan Riau tentang asas keadilan dan kesejahteraan dengan apakah memang bagaimana menurut Abang sebagai aktivis mahasiswa ya? Sudah sesuai nggak dengan cita-cita perjuangan gitu ya waktu itu? Ya. Kalau saya pribadi menilai kalau untuk sisi keadilan kemerataan antara terutama di kabupaten kota lah kalau saya lihat ya, memang kayaknya
dibilang tidak merata sih tidak juga, tapi pemimpin-pemimpin di Kepulauan Riau ini sedang berusaha bagaimana bisa memberikan pelayanan terbaik atau istilahnya membagi seadil-adilnya agar pembangunan di Kepulauan Riau ini tidak hanya bertumpu di Pulau Bintan saja. Mereka juga sedang berusaha untuk dihilangkan bagaimana bisa dana yang ada di Kepulauan Riau bisa dihibahkan atau dibantu pembangunan di setiap kabupaten kota. Memang dari kabupaten kota ini selain mereka mempunyai APBD yang istilahnya belum maksimal, mereka tentunya berharap juga ada APBD dari provinsi Kepulauan Riau yang dikucurkan buat mereka itu sebagai untuk membantu pembangunan di masing-masing kabupaten kota. Nah, selama saya bekerja di Bapeda, kalau saya menilai, apalagi sekarang isu yang sangat santri ini adalah pembangunan jembatan Babin. Ya. Nah, isu pembangunan jembatan Babin ini, itu kalau nggak salah saya dari masa Gubernur Pak Ismet Abdullah. Ketika itu beliau menjabat sebagai Gubernur Kepulauan Riau. Nah, sudah hampir 19 tahun ya, alhamdulillah. Dengan masa Pak Ansar ini yang begitu gerilyanya terhadap untuk percepatan pembangunan Babin ini luar biasa. Beliau sudah mampu mendatangkan menteri-menteri untuk meyakinkan bahwa jembatan Babin ini memang layak untuk dibangun, ya kan? Kemudian itu juga beliau berhasil mengundang Pak Jokowi juga untuk hadir di Tanjung Pinang ini untuk secara langsung melihat titik-titik lokasi mana saja yang akan dibangun jembatan Babin, dan ini luar biasa. Sudah hampir 19 tahun. Nah, dengan masa kepemimpinan Pak Ansar inilah alhamdulillah sehingga dapat terwujud, dan mudah-mudahan sama-sama kita doakan mudah-mudahan pembangunan Babin ini bisa betul-betul direalisasi sebagaimana cita-cita masyarakat dari 19 tahun yang silam. Memang bagaimana jembatan Babin ini bisa terwujud, ya kan? Nah, dan kalau saya nilai masing-masing gubernur yang lalu memang mereka punya pola pikir sendiri atau punya mindset yang berbeda, ya kan. Tapi kalau saya lihat memang yang luar biasa yang pembangunan yang paling nampak itu pertama ketika Pak Ismet Abdullah menjadi gubernur Kepulauan Riau yang pertama, beliau berhasil membangun Pulau Dampak sehingga menjadi pusat pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Pada waktu itu dengan membangun kantor gubernur, kantor dewan, kemudian dengan masjid rayanya, kemudian dengan juga universitas perguruan tinggi umrah kita. Nah, itu berkat jasa beliau juga. Nah, setelah daripada itu memang kalau saya nilai, kalau secara fisik pembangunan, baik itu dari Pak Sani, kemudian dilanjut dengan Pak Nurdin, dan Pak Isdianto. Kalau Pak Sani ini kayaknya mindsetnya berbeda. Kalau secara fisik pembangunan memang tidak nampak. Tapi kalau dengan permasalahan religi segala macam, beliau sangat peduli gitu. Kalau dengan Pak Nurdin, kita kenalnya jembatan yang di tepi laut itu kan, beliau juga sudah bisa memberikan pembangunannya lah untuk Tanjung Pinang, bagaimana wajah Tanjung Pinang sebagai wajah ibu kota provinsi Kepulauan Riau ini memang harus bisa menarik mungkin gitu kan. Kemudian dilanjutkan dengan Pak Isdianto, mungkin ya dengan jangka waktu yang tidak begitu lama kita juga bisa memahami untuk fokus lebih untuk menampakkan fisik itu waktunya cukup kurang. Dan kita mudah-mudahan dengan kepemimpinan Pak Ansar ini, beliau juga senior daripada pembentukan provinsi Kepulauan Riau. Beliau juga sudah melalang buana di pemerintahan, menjabat sebagai bupati segala macam. Ya, saya yakin dengan kepemimpinan beliau ini, insya Allah ke depan mungkin akan menjadi lebih baik. Harapan terbesar. Karena sebelum kita ini ada pertanyaan dari Bang Adis Martindas. Ini hampir 95% para aktivis pejuang Provinsi Kepulauan Riau telah menikmati hasil perjuangan provinsi, ya, kata Bang Adis, yang sudah bekerja di pemerintahan provinsi, ya.
apa kira-kira yang dapat dilakukan dan akan dilakukan oleh Pak Jeffrey dan kawan-kawan untuk mengajak teman-teman perjuangan dalam upaya mencapai tujuan yang diharapkan sesuai dengan amanah perjuangan Provinsi Kepri ya. Kalau saya lihat kan ada skrip yang di medsos itu ada 4 atau 5 ya, kertas lembar ada tuntutan gitu ya. Dan juga kemarin Bang Yudi Iskandar posting almarhum almarhum ayahnya ya, Pak Zulkarnain, almarhum Zulkarnain Zindin ya. Kalau Bang gimana nanggapin dari pertanyaan Bang Aziz Martindas? Ini langsung mengarah ke Bang Jeffrey. Bagaimana mengajak teman-teman perjuangan? Baik, terima kasih kepada Bang Aziz Martindas selaku senior saya. Selaku senior waktu itu memang beliau ini termasuk orang yang begitu paling berani lah kalau untuk mahasiswa pergerakan. Beliau pernah menumbuk kaca kantor DPRD Provinsi pada waktu itu. Luar biasa juga. Saudara juga. Jadi kalau saya menanggapi dari beliau, ya kalau saat ini memang saya masih staf biasa. Dan saya itu kalau masalah jabatan saya tidak begitu itu, cuma itu kan bicara nasib lah ya. Nasib orang kan beda-beda ya. Kalau saya untuk bagaimana maksimal mungkin untuk mengisi pembangunan yang ada di Kepulauan Riau, pertama ya kita sebagai pegawai Provinsi Kepulauan Riau, bagaimana mungkin bisa untuk bekerja lebih baik lagi. Kita bekerja untuk lebih baik lagi, walaupun tanpa jabatan atau tanpa apa ya tetap saja kita harus mengabdi di Provinsi Kepulauan Riau dengan cara bekerja yang baik, patuh dan taat dengan ketentuan-ketentuan yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Dan begitu juga dengan buat kawan-kawan mungkin yang sudah ada jabatan di Provinsi Kepulauan Riau, apakah dia ada seorang eselon 4 atau eselon 3, bagaimana mengisi dapat bekerja lebih maksimal, kemudian memberikan pelayanan yang terbaik lah buat masyarakat Kepulauan Riau, dan juga bagaimana dengan jabatan yang ada bisa membuat menjadi orang yang bermanfaat di Provinsi Kepulauan Riau. Apakah dengan jabatan dia bisa membantu orang lain atau bisa memberikan sumbangsih apa saja, pola pikir segala macam, ya kan? Nah, saran, pendapat, kemudian ide-ide yang cemerlang yang bisa memberikan kontribusi yang terbaik lah untuk Provinsi Kepulauan Riau. Oke. Baik ya, tidak terasa waktu sudah 1 jam Om. Bual-bual kita, cakap kita, bincang-bincang kita, ngobrol-ngobrol kita ya, dalam rangka 19 tahun ya mengenang peristiwa berdarah tragedi Samsat ya, di mana ada ratusan mahasiswa, pelajar, pemuda bergabung ya. Dan saat ini sebenarnya kita berada di ruangan ini ya, di ruangan Kepala UPT Samsat. Itu Samsat Riau ya. Tapi sebenarnya itu bukan ruangan Kepala UPT itu. Nah, kalau ini abang-abang sekalian kita berada di ruang Kepala UPT Samsat ya. Nah, mungkin Om ada pernyataan akhir barangkali dari hal yang kita cakapkan ini, kita dulu ruangan apa Om? Nanti setelah Om closing ya dari pembincang kita 19 tahun mengenai Kepulauan Riau di Bang Jeffrey ya. Nah, saya kan Om. Ya. Ini adalah sejarah dan ungkapan mudah-mudahan yang bisa membantu adik-adik generasi sekarang atau masa depan atau masa akan datang. Kalaupun nanti mau bertanyakan masalah sejarah atau kemudian sendiri, silakan hubungi boleh. Kemudian sesuatu yang selama ini sudah dikembangkan. Tapi juga akan menceritakan dimensi sebenarnya bagaimana kisah-kisah perjuangan itu dulu. Jadi kami ucapkan terima kasih lah dari Kepala UPT di sini yang ini tetap tadi duduknya yang Kepala UPT yang dulu kantin. Oh, ini kantin Om. Jadi dulu ruangan ini adalah ruangan kantin ya. Saya sudah 19 tahun itu ruang kepala kantor. Perkembangannya sudah seorang kantin di sini sekarang. Sebuah kantin. Itulah
Pesan kami mudah-mudahan kami juga akan kawan-kawan yang sekretari juga terus akan mendorong dan mendukung apa yang tadi diperlukan Pak Gubernur sekarang untuk membuat KPI yang lebih hebat, KPI yang lebih cemerlang, KPI yang lebih bagus, dan alhamdulillah hasil dan waktu yang tidak lama ya 2024 kita dari dan ada dia kita berharap Pak Sa dalam masa waktu 2 tahun bisa menunjukkan dari Yana untuk membangun profesi yang hebat dan saya kira tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berikutnya Bang David, mungkin ada hal yang mau disampaikan terakhir? Ya, harapan besar saya dengan kepemimpinan Pak Ansar pada saat ini, mudah-mudahan mungkin nanti ke depan beliau dengan pangkat-pangkat beliau baik itu dari eselon 2, kemudian eselon 3, eselon 4, beliau bisa memilah mana pejabat yang betul-betul punya kinerja yang bagus ya kan, karena kalau saya nilai banyak sekarang ini masyarakat pejabat-pejabat yang kurang potensial. Ya, jadi yang kalau bisa yang kurang potensial ini diganti dengan orang-orang yang potensial yang lebih mengerti apa itu arti sebuah jabatan. Jadi tidak hanya sekedar duduk di situ saja, tapi tidak mengerti dengan sebuah pekerjaan. Nah, jadi harus diganti dengan orang yang potensial yang mempunyai jiwa untuk kerja keras, kemudian cerdas, yang mungkin satu visi atau satu visi dan juga satu misi bersama beliau. Nah, jadi kalau beliau sebagai pemimpin mempunyai anak buah yang satu misi, satu visi, satu pola pikir, dan ini merupakan satu kekuatan bagaimana untuk membangun DPR yang lebih baik ke depan. Iya. Ya, itu mungkin itu saja. Baik, abang-abang sekalian yang sudah bergabung, teman-teman di Facebook yang sudah bergabung, demikian bual-bual kita, cakap kita 19 tahun mengenang membutuhkan Provinsi Kepulauan Riau, khususnya tragedi berdarah, tragedi Samsat. Memang sayangnya tidak ada video dokumentasi ya, tapi ada sedikit foto-foto yang nanti kita akan putar ulang bersama dengan ini ada di depan dari teman-teman Komite Nasional untuk Rakyat Palestina. Ya, hari ini seluruh dunia mengalami musibah ya, dua hal ya yang saat ini memang jadi trending. Pertama COVID yang belum selesai. Yeah. Yang kedua memang peristiwa gencatan senjata Israel ke Palestina ya. Nah, kita berdoa sama-sama mudah-mudahan kita dikuatkan dari musibah COVID dan muslim di jalur Gaza, Palestina juga bisa dikuatkan karena data hari ini total kerugian juta US dollar ya, 73 juta US dollar ya, dan beragam bangunan gedung rusak parah ya. Nanti di terakhir sesi ini akan kami putarkan videonya. Bantuan masyarakat Kepulauan Riau juga sudah sampai, Indonesia secara umumnya sudah sampai. Lagi terus dukung yang minimal kita ganti ya profil-profil kita dengan support entah itu bendera, hal yang berbau ya, berkenaan dengan Palestina. Baik, itu saja teman-teman, abang-abang, kakak-kakak perjuangan Provinsi Kepulauan Riau dan alumni ya tragedi Samsat. Semoga semua keluarga disehatkan, keluarga Om dan sebagainya disehatkan, dikuatkan, dimudahkan segala urusannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.